Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan saya, Agnes, Nona Flores di Europe. Kali ini akhirnya saya punya waktu untuk bikin video lagi setelah sekian lama vakum. Kali ini juga bukan video vlog-vlog, atau bukan juga video nyanyi, atau bukan juga video untuk melukis dan lain sebagainya. Kali ini akhirnya saya punya keinginan, punya mood untuk bikin video belajar bahasa Jerman. Pastinya kalian sudah dari awal juga pasti sudah menunggu kan. Awal saya bikin video kan saya bilang saya mau ngajar bahasa Jerman atau belajar bahasa Jerman. Tapi ya tidak tahu kenapa saya tidak punya keinginan lagi. Tapi kali ini sebelum belajar bahasa Jerman, sebelum kita terjun ke bahasanya, saya mau sekali kalau kita tuh belajar sedikit saja pengetahuan umum tentang Jerman itu sendiri, atau mungkin Eropa. Jadi setidaknya kalau kita ketemu bule, apalagi kalau bule Jerman, kalau mereka kasih tahu mereka dari mana kan kita sudah bisa tahu letaknya di mana. Oh, dia kota ini di Jerman sini, atau kota ini ada apa kayak gitu. Jadi ngobrolnya bisa lebih nyambung juga dengan bule itu. Seandainya. So, kali ini kita belajarnya tentang pengetahuan umum tentang Jerman. Ya sedikit saja, tidak dalam-dalam, tidak perlu dalam-dalam, tapi setidaknya pengetahuan umum yang sudah seharusnya, atau mungkin ya sudah pasti kita harus tahu gitu loh. Oke. Jerman adalah salah satu negara maju di Eropa. Letaknya itu di Eropa bagian tengah yang beribu kotakan Berlin. Jerman memiliki sekarang itu kurang lebih 83 juta jiwa penduduknya, dan Jerman adalah negara salah satu negara Eropa dengan tingkat imigran tertinggi gitu, setelah Prancis dan Inggris. Ya, karena Jerman itu letaknya di tengah-tengah benua Eropa, jadi dia itu mendapatkan julukan sebagai jantungnya Eropa, atau bahasa Jermannya itu kita bilangnya Herzen Europas. Tapi bukan cuma itu saja sih faktornya, masih ada faktor-faktor lain lagi yang mendukung kalau Jerman itu sebagai jantung Eropa. Faktor lainnya itu karena ketahanan ekonominya yang sangat kuat. Di saat negara-negara di Eropa, ada beberapa negara-negara di Eropa sini yang mengalami krisis, Jerman itu membantu dan ya mungkin sebagai pendonor terbesar kayak gitu. Terus Jerman sekarang dipimpin oleh seorang kanslerin. Dia menjadi kanselir Jerman sudah dari tahun 2005 sampai sekarang, dan dia adalah kanselir wanita pertama di Jerman. Namanya Angela Merkel. Jerman itu besarnya itu kira-kira dua kali Pulau Jawa, atau 2,5 kalinya Pulau Jawa. Jadi ya tidak besar-besar amat, tapi dia juga termasuk negara yang besar di Eropa, negara yang luas. Jerman memiliki 16 negara bagian. Negara bagian itu kalau kita di Indonesia mungkin kita bilangnya provinsi, tapi dia tidak dipimpin sama gubernur, melainkan dia dipimpin sama setiap Bundesland itu dipimpin sama seorang perdana menteri, Minister President atau so. Minister President dan di setiap negara ini mereka punya kabinetnya sendiri, punya ya seperti negara sendiri gitu. Dan aturan-aturan di setiap negara bagian itu tidak sama
mutlak tidak sama semuanya. Jadi kadang ada aturan di negara bagian sebelah tidak sama seperti negara bagian saya, gitu. Makanya banyak orang yang bertanya-tanya pengalamannya seperti apa di negara bagian ini, tapi tetap untuk pastinya itu hanya ada di negara bagiannya sendiri, kayak gitu. Jerman punya 5 kota terbesarnya, yaitu salah satu yang pertama itu Berlin, ya dia ibu kota negara Jerman, pastinya dia besar sekali. Terus yang kedua itu ada Hamburg, ya tapi bukan hamburger. Dia terkenal sebagai kota pelabuhan, kota terbesar untuk transportasi laut, semuanya ada di Hamburg sana, karena di sana ada lautnya. Jadi untuk transportasi laut, untuk perdagangan, alur perdagangan itu tuh ada di situ, ada di Hamburg pusatnya. Terus yang ketiga itu ada München itu yang terkenal dengan Bayern München, sepak bolanya itu. Kota termahal di Jerman yang pernah saya lihat, yang pernah saya singgahi, mahal sekali di sana. Contohnya sewa satu rumah atau sewa satu apartemen di sana itu mungkin 3 kali lipat lebih mahal dari harga sewa apartemen di tempat saya tinggal sekarang. Jadi ya tinggal di München bagus sih, tapi kayaknya saya lebih memilih tinggal di tempat lain. Terus ada lagi kota namanya Köln, itu terkenal dengan gereja Katolik terbesarnya di Jerman, gereja katedralnya Kölner Dom. Terus yang terakhir itu kota terbesar yang kelima itu ada Frankfurt am Main. Itu kalau bisa dibilang dia sebagai pusatnya ekonomi Jerman, karena bank euro ada di sana dan segala jenis perkantoran ada di sana. Ya sangat modern kalau di Frankfurt. Jerman adalah negara yang memiliki 4 musim. Jadi keteraturannya itu sangat terlihat, sangat terlihat dan tertata, karena setiap musim itu punya karakteristiknya sendiri yang benar-benar mengharuskan kita juga untuk disiplin. Makanya saya berpikir orang-orang yang hidup di negara dengan 4 musim itu mereka lebih disiplin dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di negara tropis atau yang hidup di cuma 2 musim. Karena apa? Karena setiap musim itu berlaku hanya 3 bulan, dan setiap 3 bulan ini mereka harus ganti kebiasaan, harus ganti pakaian, harus gantilah semuanya. Maksudnya karena waktunya juga diganti. 4 musim itu yaitu kita mulai dari musim dingin. Musim dingin itu mulai dari bulan Desember, startnya itu sampai ke bulan Februari atau awal Maret kayak gitulah. Terus terus masuk musim semi. Musim dingin itu turun salju biasanya karena dingin sekali, dan cuaca dan temperaturnya itu bisa sampai minus 10 derajat atau minus 15 derajat. Paling ekstrim ketika saya di sini itu paling ekstrim itu musim dingin tahun 2016. Itu saljunya banyak sekali. Itu ekstrim. Itu saya sampai merasakan sampai minus 15. Itu paling dingin. Terus masuklah kita setelah musim dingin selesai, masuklah musim semi. Musim semi itu dari bulan dari bulan Maret, April, Mei. Itu bunga-bunga sudah mulai bermekaran, matahari sudah ada, sudah mulai hangat. Ya walaupun tidak hangat-hangat sekali, tapi 15 derajat itu sudah sangat hangat setelah musim dingin ya. Setelah itu masuk musim panas. Kalau sudah musim panas itu benar-benar panas yang langsung ekstrim. Biasanya yang dari 20 derajat itu langsung 30 derajat, langsung
ya 29 derajat seperti itu. Dan di sini kalau musim panas itu benar-benar panas yang kayak lembab, kayak apa ya, pokoknya saya tidak suka sekali kalau musim panas. Makanya banyak kalau musim panas itu kita rajin sekali mandi. Terlebih mandinya di danau atau mandi di kolam. Setelah itu masuklah musim gugur. Nah, saya suka musim gugur. Selain karena di musim gugur itu tanggal lahir saya, juga karena di musim gugur itu pemandangannya itu benar-benar cantik dan romantis, karena daun-daunnya sudah mulai berubah warna dari yang hijau ke kuning, terus ke merah, ke coklat, ke orange. Terus anginnya juga sepoi, terus anginnya juga kadang kencang gitu kan. Jadi yang bikin daun-daunnya berguguran, jatuh-jatuh tuh ya menurut saya itu romantis sekali dan saya suka sekali musim gugur. Ya, dan itu cuacanya sudah seperti musim semi lah, sudah kembali turun dari yang 30 derajat, 31 derajat dan segala macam itu turun sampai ke 15 sampai 10 dan akhirnya masuklah kembali ke musim dingin di mana bisa sampai ke -15 itu. Ya, jadi kalian bisa tandai, oh bulan-bulan segini itu di sana tuh seperti ini, di sana tuh seperti ini. Begitu. Jerman juga terkenal dengan sekolah-sekolahnya yang bagus, universitas-universitasnya yang bagus, karena pengajar-pengajarnya di sini semuanya itu, ya ampun, untuk guru SD saja harus master. Apalagi yang untuk kuliah, itu sudah profesor semua. Ya, kalau mau sekolah di Jerman jangan ragukan lagi jangan ragukan lagi mencari sekolah yang mana, karena di sini ini semuanya bagus dan yang penting kamu siap mental saja ke sini nih. Ya, mungkin cuma itu saja dulu pengetahuan umum tentang Jerman. Lain waktu saya akan bahas mungkin sedetail-detailnya lagi berdasarkan satu-satu tema begitu. Kan kakak adik semuanya bisa, kalau ada keinginan mau dibahas apa, tinggal DM saya atau komen saja di bawah video ini maunya saya bahas apa tentang Jerman, atau ya keingin tahuan kalian itu tentang apa. Oke, kita mulai dengan tema pertama belajar bahasa Jerman, yaitu salam dan perkenalan. Ini selalu tema pertama ketika kita belajar bahasa. So, di Jerman itu banyak sekali kata-kata sapaan untuk kata-kata salamnya. Contohnya itu yang halo, atau hai, atau kalau mau bilang selamat pagi kita bilang Guten Morgen. Kalau mau bilang selamat siang, Guten Tag. Terus kalau bilang selamat malam, Guten Abend. Begitu. Terus ada yang bilang moin moin. Kalau di Hamburg mereka bilang itu moin moin. Terus kalau di sini, kalau di Sachsen tempat saya tinggal, mereka juga ada yang bilang moin kadang. Ada juga bilang morgen. Terus ada kalau di bagian München, Bayern, mereka sebutnya itu banyakkan servus atau grüß dich atau grüß Gott. Kebanyakan yang di Bayern itu sama seperti Austria, karena mereka ya berbatasan langsung di sana, dekat-dekat. Itu tadi sapaan-sapaan awal atau ketika bertemu dengan orang, dan ketika sapaan-sapaan untuk perpisahan kita bisa bilang tschüss, atau itu seperti kita bilang dadah, atau ada lagi yang lebih normal, yang lebih formal, kita bilang auf Wiedersehen, terus ciao ciao. Kalau di Bayern atau di bagian München sana mereka sebutnya auf Wiederschauen. Itu seperti di Austria juga mereka sebutnya auf Wiederschauen.
Ya, untuk Auf Wiedersehen. Kalau mau tanya kabar, wie geht's dir? Apa kabar kamu? Atau wie geht's euch? Apa kabar kalian? Kalau untuk memperkenalkan diri, kita kenali dulu kata ganti personal. Untuk saya bahasa Jermannya itu ich. Kamu bahasa Jermannya du. Dia laki-laki er, dia perempuan sie, dan dia untuk benda yang bukan perempuan dan bukan laki-laki itu kita dalam bahasa Jermannya disebut es. Terus untuk kalian kita sebutnya ihr, kami wir, dan mereka sie. Terus ada juga satu lagi kata sapaan untuk formal, bukan untuk kata sapaan kamu, tapi untuk formalnya untuk Anda itu bahasa Jermannya juga sie. Cuma bedanya itu dia selalu dituliskan dengan huruf besar dimanapun dia berada, entah di awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat, dia ditulis dengan huruf S kapital. Oke, sekarang saya memperkenalkan diri saya dalam bahasa Jerman. Hallo, guten Tag. Ich heiße Agnes. Ich komme aus Indonesien. Ich wohne hier in Pirna in der Nähe von Dresden. Ich wohne alleine in meiner Wohnung. Ich bin eine Auszubildende. Zurzeit bin ich 30 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich gerne meine Hobbys, zum Beispiel singen, mit Gitarre spielen oder andere Musik machen. Ich male auch gerne. Ich habe so viele Bilder gemalt. Ich treffe auch gerne Freunde und ich mag auch wandern. Ich bin in Deutschland seit 2016. Schön, euch kennenzulernen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Tschüss. So, itu dia tadi contoh memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Kalian bisa ikuti, tinggal kalian gantikan dengan data diri kalian sendiri. Ya, oke. Sepertinya cukup itu saja dulu video kita kali ini, belajar memperkenalkan diri dan belajar memberi sapaan dalam bahasa Jerman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau minggu depan. Saya pikir kita masih di tema yang sama, yaitu memperkenalkan diri dan pastinya juga memperkenalkan orang lain atau juga menanyakan keadaan seseorang kayak gitu. Kalau kalian ada saran atau kalian ada usul, silahkan DM saya atau komen di bawah. Jangan lupa kalau suka jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, dan yang belum subscribe dong. Also, tschüss, mach's gut.